Halo Sobat Media, kembali lagi di Binsik Bincang Asik, menelisik bersama yang asik. Jadi Sobat Media, kembali lagi bersama kami. Seperti biasanya kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Kembali lagi bersama saya Amelia Febrianti dan juga ada wajah baru nih. Coba kenalan dulu siapa nih? Oke, perkenalkan saya Danang Pramudia, saya selaku moderator kedua yang akan menemani Binsik kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya di Binsik-Binsik sebelumnya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat, narasumber-narasumber keren yang akan membagikan pengalaman dan juga informasi penting untuk Sobat Media nih. Wah, pasti penasaran kan teman-teman media, siapa sih narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini? Siapa ya kira-kira ya? Oke, pasti Sobat penasaran Media penasaran sekali nih. Siapa ya yang akan menemani kita pada hari ini, akan ngobrol-ngobrol santai dengan kita hari ini, seperti itu. Wah, ada siapa Mbak Mel? Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Bapak. Sehat ya? Sehat Bapak. Silakan duduk Pak. Nah Sobat Media, ini dia bintang tamu kita pada hari ini, narasumber hebat yang akan membagikan pengalaman penting dan juga informasi-informasi yang menarik untuk Sobat Media. Ada siapa Danang? Ada Bapak Dr. Hamyana SST MSI selaku Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Binsik pada hari ini. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan tema yang akan kita bawakan pada hari ini. Sebelumnya mungkin Bapak bisa menyapa dulu Sobat Media di rumah nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat. Dan satu hal ya yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tetaplah bahagia. Waduh, sangat memotivasi sekali ya Pak. Seperti biasanya Pak, di Binsik kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu era pergerakan baru kemahasiswaan di Pol Bangtan Malang. Ini temanya kayaknya seru ya. Ada sekali, Pak. pergerakan baru ini. Benar Kalau sekali. kemarin pergerakan lama kayak apa ya? Itu juga perlu diulas kayaknya tuh. Benar sekali Pak. Oke. Oke, kita bakal ngapain aja nih? Oke, mungkin sebelumnya kita ucapkan selamat dulu pada Bapak Hamyana karena telah menjabat sebagai Wakil Direktur 3 yang baru di Pol Bangtan Malang ini sendiri. Oke, terima kasih. Pergantian struktural di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kita akan memberikan warna baru di Politeknik Pembangunan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan tentu saja itu kita harapkan semuanya, dan yang paling penting adalah tentu saja dukungan dari semua pihak ya, tidak terkecuali dari rekan-rekan mahasiswa. Baik Pak. Jadi Pak, ini kita tidak mengajukan pertanyaan tapi sharing-sharing ya Iya Naya? betul, lebih ke sharing-sharing aja. Nanti bisa disampaikan sudut pandang dari Bapak terkait kemahasiswaan yang ada di Pol Bangtan Malang ini sendiri. Dan juga pertanyaan-pertanyaan ini menjawab rasa penasaran dari Sobat Media nih Pak. Oh gitu Jadi ya. pertanyaan-pertanyaan ini juga dari teman-teman media sendiri. Jadi nanti Risetnya berapa lama itu? Kayaknya kurang lebih setahun Pak. Wah, Iya, iya. ditampung dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, Benar, siap. Oke. Oke, langsung saja Danang, kita masuk Oke. ke pertanyaan pertama nih. Oke, mungkin yang pertama bisa diceritakan Pak secara singkat tentang peran dan tanggung jawab dari Wakil Direktur 3 di Pol Bangtan ini sendiri. Oke, jadi kalau dari sudut pandang atau dari sisi statuta, Wadir 3 itu membidangi kemahasiswaan dan alumni. Nah, di dalamnya ada pembinaan karakter, kemudian kesejahteraan mahasiswa, dan juga khususnya untuk alumni itu bagaimana alumni ini bisa berkontribusi terhadap institusi, dan juga alumni ini bisa diserap di dunia kerja itu dengan baik gitu, kira-kira esensinya seperti itu. Baik, berarti Wadir 3 ini sangat berperan dalam kemahasiswaan dan juga alumninya, bagaimana mengelola mahasiswa dan juga alumninya sehingga nantinya dapat mendapatkan pekerjaan yang baik dan Betul. juga membangun nama Pol Bangtan Malang di luar Betul, sana. tidak hanya di mahasiswa di dalamnya aja ya Mbak Benar Mel ya, sekali. tapi di alumninya juga gitu. Ya, betul sekali.
Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih Pak. Kan ini kan udah masuk ke era pergerakan baru di Iya. bidang kemahasiswaan. Mungkin ada perubahan baik dari pendekatan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan kemahasiswaan dan juga alumni Pak. Mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau dari sisi pendekatan kita coba merangkul semua gitu. Kita tahu bahwa mahasiswa kita itu kan heterogen ya, ada yang dari ujung timur sampai ke Aceh ujung barat. Tentu saja secara kultur ini kan berbeda-beda. Nah, kita tentu saja harus menyentuh semua itu dengan pendekatan mungkin yang berbeda-beda. Kita akan coba klasterkan dari sisi pendekatan gitu, tidak kita pukul rata semua. Makanya kita sedang menyiapkan wadah-wadah pergerakan mahasiswa, misalnya untuk menyiapkan sebagai sarana gitu ya, sebagai sarana mahasiswa untuk berkreativitas. Gitu. Jadi pendekatannya kita kedepankan pendekatan kultural istilahnya ya, karena background saya sosiologi, jadi saya ingin coba membawa keilmuan saya itu dalam mengimplementasikannya di kegiatan kemahasiswaan. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Wah, jadi keren banget ya Mbak Amel Benar pakai sekali. pendekatan kultural gitu ya. Karena Ya. seperti yang kita tahu bahwa di Polbantan Malang ini kan mahasiswanya beragam dari Ya. ujung barat sampai ujung timur ada semua. Keren. Ya. Mungkin ini informasi penting untuk sobat media nih yang belum tahu gimana sih kehidupan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sendiri. Jadi teman-teman, di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang itu kita tidak hanya dari satu daerah saja, tapi dari Sabang sampai Merauke kita ada di sini. Seperti itu ya Bapak ya? Betul sekali. Benar. Mungkin lanjut Danang ke pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, nah seperti yang kita ketahui kan Bapak, bahwasanya di Polbantan Malang ini kan mengandung sistem asrama. Ya. Jadi mahasiswanya di sini kan asrama selama 4 tahun. Nah, mungkin apa sih tantangan yang terbesar yang tengah dihadapi mahasiswa saat ini dalam berorganisasi dan berkegiatan, khususnya mahasiswa yang berada di dalam asrama? Ya. Jadi ini seninya di asrama dan di kemahasiswaan ya. Jadi kalau kemarin saya diamanahi menjabat di Wakil Direktur 2 itu lebih banyak ngurusi aset, benda mati gitu ya, dan administrasi. Nah, sekarang tantangannya adalah ngurusi barang hidup nih. Yang tentu saja di sana kita punya, seperti saya sampaikan tadi, secara budaya mahasiswa ini punya latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari asal daerahnya, budayanya, termasuk itu kan nanti akan dituangkan dalam perilaku mereka sehari-hari gitu. Nah, di asrama ini kalau dipetakan itu ada 3 yang menjadi poin kritis. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan di asrama, itu berkaitan dengan bagaimana kenakalan-kenakalan dalam tanda kutip ya dengan perilaku mahasiswa. Mulai dari bagaimana kedisiplinan, bagaimana perilaku tentang misalnya kan di asrama itu karena berbeda budaya, berbeda latar belakang, ini kadang-kadang satu kamar saja bisa menimbulkan gesekan-gesekan tertentu ya, misalnya kadang nggak cocok lah dan sebagainya. Itu intinya ya, kenakalan mahasiswa seperti itulah, berkaitan dengan kadang-kadang panjang tangan gitu kan. Benar, Pak. Kemudian ringan tangan itu bukan arti ya kadang pukul dan sebagainya gitu ya, yang dimaksud ringan tangan. Nah, itu beberapa soal ya yang mungkin kita akan akan kita coba bagaimana sih memformulasikan supaya teman-teman mahasiswa pada akhirnya dengan keberagaman itu justru saling melengkapi satu sama lain. Ini persoalan yang sangat berat sebenarnya untuk meramu dan membuat suasana nyaman di asrama gitu. Khususnya aturan itu kan kadang-kadang membuat kita di satu sisi tidak nyaman gitu kan, sehingga resisten terhadap aturan itu. Tapi di sisi lain, kalau tidak ada aturan, justru yang terjadi adalah istilahnya tidak teratur gitu ya, jadi malah ngawur gitu, tindakannya nggak terorganisir dan sebagainya. Tentu saja bukan itu yang kita kehendaki ke depan gitu.
Berarti bagaimana menyelaraskan ya Pak ya mahasiswa yang heterogen dengan Betul. sifat berbeda, perilaku berbeda, Iya. dan juga bagaimana mengajak mereka mengikuti aturan yang ada Betul. supaya bisa menyamaratakan, dan juga Betul. bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Seperti itu ya Pak Jadi ya. kata kuncinya kan bagaimana sih mahasiswa ini bisa sadar Iya. gitu ya. Proses di asrama itu dalam sosiologi disebut dengan pembudayaan atau internalisasi gitu ya. Jadi menginternalkan atau menyadarkan nilai-nilai yang kita yakini di Polbangtan ini, misalnya karakter kedisiplinan, karakter kejujuran gitu kan, karakter tanggung jawab. Itulah karakter-karakter yang harus disadari oleh mahasiswa, tentu saja dengan ada yang dipaksa, terpaksa, biasa gitu kan. Itu yang melalui proses namanya kalau dalam ilmu sosiologi itu disebut dengan dominasi ya, pemaksaan. Ada juga pendekatan konsensus. Konsensus itu berkaitan dengan bagaimana sih mahasiswa itu dengan sadar, sukarela melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, itu namanya konsensus. Jadi dua pendekatan ini akan kita coba, kita pilah mana yang harus dipaksa, artinya dipukul, mana yang harus dirangkul gitu. Jadi dua pendekatan itu kita akan coba pilah sesuai dengan tipologinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mewujudkan pembinaan karakter di Polbangtan ini lebih baik lagi ke depan gitu. Sangat Jadi kompleks sekali intinya adalah dipaksa, terpaksa, terbiasa ya Bapak. Ya. Karena ini juga sebenarnya bukan tugas dari Bapak Wadir 3 saja, tapi tugas kita semua, Semuanya, tugas sebagai betul. mahasiswa juga untuk mendukung pembinaan kedisiplinan yang ada di Polbangtan Malang ini. Betul sekali. Bagaimana menciptakan lingkungan yang selaras di Polbangtan Malang, tentunya tidak hanya dari pihak kampus saja, dari pihak Wadir 3 saja, tapi juga dari Dukungan. mahasiswanya harus Betul. mendukung, seperti itu ya Bapak ya. Ya, jadi tidak akan pernah ada artinya pembina kemahasiswaan itu kalau tidak didukung oleh semua. Jadi perlu kerjasama yang bagus gitu. Jadi seperti Ini itu. perlu diingat nih untuk seluruh mahasiswa, tidak hanya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang saja, namun seluruh mahasiswa di luar sana ya Pak ya. Betul. Oke Pak, jadi kan kalau misalnya kita melihat dari sisi akademik, tentunya kampus sangat mendukung di Ya. akademik mahasiswanya dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana kebijakan dari struktural ataupun dari kampus terkait dengan kegiatan non akademik dari mahasiswanya sendiri Bapak. Ya, memang kadang-kadang ada benturan ya antara kepentingan akademik dengan kepentingan non akademik. Jadi kita kemarin waktu rapat pimpinan dengan Wadir 1, Wadir 2, dan Wadir 3, kita bersepakat bahwa ini harus ngeblend, harus menjadi sinergi gitu. Mungkin semester depan kita akan mencoba menginisiasi bahwa karakter-karakter perilaku pertanian itu akan kita kolaborasikan dengan kegiatan akademik. Maksud saya begini, kemarin dari Wadir 1 semua praktikum itu akan dilakukan di pagi hari gitu. Jadi nanti ke depan wacana kita mahasiswa itu jam 5 mungkin sudah di lapangan, sudah di kandang, sudah di lahan sebagainya. Kemudian makan pagi kita akan lakukan di titik-titik lahan dan kandang yang menjadi objek praktek mahasiswa. Jadi tidak lagi harus pulang dulu ke asrama, kemudian makan, mandi dan seterusnya. Jadi nanti sistem pembelajaran akan kita kemas seperti itu. Jadi memang perilaku pertanian supaya kalian merasakan bagaimana sih jadi petani sesungguhnya yang memang benar-benar di situasi itu dialami oleh petani kita gitu. Jadi mungkin ini terobosan yang akan coba kita lakukan sinergi dengan Wadir 1, Wadir 2 dan Wadir 3 gitu. Menarik sekali kemasan baru dalam proses pembelajaran mahasiswa, sehingga tidak hanya mendukung di bidang akademik saja namun juga di non akademik juga Betul. sangat didukung, seperti ya Dan? Betul, Ya. betul. Oke. Tentunya dengan adanya wajah baru ini kan pastinya Bapak memiliki program-program baru, program-program unggulan untuk mendukung sesuai dengan tema kita pada hari ini ya Pak, untuk era pergerakan baru kemahasiswaan. Nah, apakah ada rencana atau program-program unggulan yang Bapak usung untuk mendukung pergerakan baru di kemahasiswaan khususnya di Polbangtan Malang tahun ini Bapak? Oke. Jadi dalam
tahun ke depan mudah-mudahan kita diberi umur panjang dan bisa bersinergi. Ada 2 hal yang menjadi program prioritas. Yang pertama, saya ingin kita punya pusat karir. Jadi pusat karir itu adalah wadah yang akan menyiapkan rekan-rekan mahasiswa ini sebelum mereka siap untuk bekerja. Gambaran saya di pusat karir itu salah satunya nanti kita akan membekali rekan-rekan mahasiswa ini dengan wawasan dan pengetahuan gimana sih ketika interview, gimana sih ketika kita berhadapan dengan dunia kerja dan sebagainya gitu. Jadi kita akan coba hadirkan, mungkin kita akan datangkan dari perusahaan-perusahaan atau dari alumni untuk menjadi mentor gitu ya. Itu nanti pusat karir. Jadi sebelum kalian lulus udah disiapkan di dalam gitu. Kemudian yang kedua, nanti saya juga ingin punya cikal bakalnya sudah ada, tapi kita akan coba bentuk pusat kewirausahaan atau entrepreneur center. Jadi ada 2 pusat nanti, ada pusat karir, kemudian ada pusat kewirausahaan. Nah, maksud saya ketika dengan wadah pusat kewirausahaan ini, nanti harapannya mahasiswa yang kalau bahasa kalian kan ada kupu-kupu malam gitu ya dalam tanda kutip, orang yang suruh di asrama itu nggak betah dia gitu kan. Nah, melalui pusat kewirausahaan ini saya ingin mencoba mengorganisir mereka supaya gaulnya keluar itu terwadahi, terkontrol, dan tapi di sisi lain hobi mereka bisa terfasilitasi gitu. Karena nggak mungkin yang calon-calon birokrat gitu ya, kemudian kita treatment dengan calon-calon pengusaha. Ini kan karakternya berbeda, tipenya berbeda gitu. Jadi kita ingin coba menyediakan sebuah wadah untuk para kupu-kupu malam itu gitu. Ini masih kami rancang seperti apa bentuk dan mekanismenya. Mudah-mudahan wadah ini bisa maksimal. Menarik sekali bagaimana pihak kampus sudah mengusahakan sebaik mungkin mempersiapkan mahasiswanya nih untuk bisa menghadapi dunia kerja nantinya ya, benar ya Dadang ya? Betul, tidak hanya persiapan pada saat kuliah saja, tapi disiapkan juga untuk nantinya jenjang karir ke depannya untuk mahasiswanya. Jadi lebih terarah gitu ya Bapak. Dan juga untuk pusat kewirausahaan tadi juga mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa juga selama berkuliah di sini supaya mendapatkan ilmu tidak dari akademik saja namun juga dari non akademik seperti itu. Ya, betul. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan bersama ya. Amin. Lagi-lagi kata kuncinya, kita tidak akan bisa berjalan kalau dukungan dari semua pihak, kita termasuk mahasiswa. Nah, kita kan hidup di dunia asrama ya Pak ya. Ya. Tentunya tidak lepas dari sifat disiplin dan juga pembangunan karakternya seperti itu Pak. Nah, ini informasi penting untuk sobat media di rumah bahwa kita di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang ini hidup di lingkungan asrama di mana kita menekankan kedisiplinan dan juga pembangunan karakter. Ini merupakan informasi penting ya untuk sobat media di rumah perlu diketahui. Jika sobat media ingin lebih tahu tentang Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, itu bisa cek di mana Dana? Di Instagram Polbangtan Malang atau di website resmi polbangtanmalang.ac.id. Dan salah satu informasi penting lagi nih Danang, ada apa? Betul, sekitar informasi, jadi Polbangtan Malang saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2025. Nah, untuk informasinya bisa dicek di PMB Pustiktan atau di PMB polbangtanmalang.ac.id. Bener ya Bapak ya? Kita masih bulan Mei ini masih 2 jalur ya. Ada jalur umum, masih proses pendaftaran, segera para siswa SMA yang baru lulus silahkan kalau misalnya mau bergabung dengan kita di Polbangtan Malang segera daftar. Kemudian nanti di jalur terakhir ada jalur prestasi bagi rekan-rekan yang punya prestasi kesenian, olahraga, kemudian prestasi keilmuan gitu, misalnya olimpiade dan sebagainya. Silahkan yuk bergabung dengan Polbangtan Malang untuk kita berkarya membangun pertanian Indonesia.
Jangan sampai kelewatan nih teman-teman. Tidak hanya di jalur umum namun juga prestasi dari teman-teman bisa digunakan untuk masuk di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang ya Bapak ya. Betul Bener? sekali. Dan untuk jalur umum masih dibuka hingga tanggal 25 Mei 2025. Jadi jangan lupa daftar untuk teman-teman sekalian. Baik Pak. Tadi kan kita sempat menyenggol kedisiplinan dan juga pembangunan karakter ya Pak. Ya. Dari sisi perspektif Bapak sebagai pihak kemahasiswaan, pembina kemahasiswaan sendiri ya Bapak, terkait dengan tema kita juga tadi, bagaimana pihak kampus dan juga kemahasiswaan dalam menggerakkan kedisiplinan mahasiswa dan juga pembentukan karakter mahasiswa, mungkin bisa diceritakan? Ya, seperti kalian tahu ya bahwa di asrama kita didampingi oleh pelatih gitu kan. Nah itu adalah yang secara operasional akan mendampingi para mahasiswa dalam kedisiplinan gitu ya. Selama 1 tahun tingkat 1 gitu kan didampingi dengan mulai dari binjas, pembinaan jasmani, kemudian aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, UKM gitu kan. Nah, setiap hari Sabtu, Minggu mereka full didampingi oleh para seniornya, kemudian para pelatih dan para pembina gitu. Jadi memang itulah mungkin yang membedakan kuliah di Polbangtan dengan kuliah di Brawijaya atau di UM atau di universitas yang lain gitu. Jadi ya hidupnya habis di asrama gitu kan. Seperti itu. Jadi tetap produktif walaupun di dalam asrama ya Bapak. Ya, jadi memang ya waktunya sangat-sangat terbatas sehingga kesempatan untuk keluar, untuk nongkrong, untuk ini memang agak sedikit terkurangi gitu ya. Jadi itulah resikonya kuliah di Polbangtan Malang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pusat kewirausahaan tadi, nongkrongnya itu nongkrong yang produktif gitu ya, tidak hanya sekedar ngopi, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, tapi ngobrolnya adalah ngobrol yang produktif gitu. Berarti jangan risau teman-teman, kehidupan asrama tidak selalu menyeramkan ya Pak. Ya. Dari pihak kemahasiswaan dan juga pihak kampus dan struktur dari Polbangtan Malang sendiri telah mengemas sistem kehidupan asrama itu semenarik mungkin untuk mahasiswa sehingga Ya. menimbulkan rasa nyaman. Dan tadi ada program baru seperti itu yang bisa mewadahi keinginan teman-teman untuk berkumpul, Menunjang keluar, kegiatan juga. tapi tetap produktif Ya. seperti itu ya Pak ya. Tuh. Jadi seru banget ya kuliah Seru di banget. Polbangtan Malang ini, banyak kegiatannya juga, teman-temannya dari ujung barat sampai ujung timur ada. Ya. Sekali. Betul. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin last but not least ya Pak, mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan Bapak untuk mahasiswa Polbangtan Malang, khususnya agar termotivasi, semangat, kreatif, dan memiliki daya saing. Karena sesuai dengan tagline Polbangtan Malang kan mandiri, profesional, dan berdaya saing. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, saya lebih senang dengan istilah penataan ya. Jadi kalau kalian mau sukses, kuncinya ada di penataan ya. Jadi silahkan tata waktu kalian, tata diri kalian, kemudian tata niatnya. Nah, setelah proses penataan itu, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat. Tidak ada di dunia ini orang sukses yang gagal dalam menata dirinya. Jadi tata dulu diri kita, baru nanti kita akan bicara bagaimana menata orang lain, menata kampus, bahkan menata dunia. Gitu. Jadi pelajari itu bagaimana kita melakukan proses menata, gitu, penataan. Kalau kata kunci itu bisa dijiwai, bisa diresapi, saya yakin mahasiswa Polbangtan tidak akan pernah kalah bersaing dengan universitas besar, bahkan universitas internasional gitu. Sangat menarik sekali ya. Keren banget. Kata kuncinya tata diri kalian. Iya, betul. Tata diri kita sendiri, baru kita bisa menata diri orang lain Ya. dan juga kita bisa menata dunia. Ya. Seperti itu. Ini harus dicatat nih kata-kata ini, Betul. sangat penting sekali ya Pak ya. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sehingga kita dapat mempersiapkan dunia luar nantinya. Ya. Betul. Motivasi ini juga tidak hanya untuk mahasiswa, tentunya juga untuk teman-teman media sekalian yang di rumah juga supaya dapat termotivasi kita untuk bisa menata diri kita
terlebih dahulu seperti itu. Tadi sudah banyak sekali obrolan dan informasi penting yang telah kita bagikan Pak untuk Sobat Media di rumah. Baik dari bagaimana kehidupan asrama, era baru dalam pergerakan kemahasiswaan di Polbangtan Malang, bagaimana kita menanamkan sifat disiplin, pembangunan karakter di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Tidak hanya di mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang aja ya Pak ya, tapi untuk mahasiswa di luar sana seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya tujuannya dari kita dididik di kampus ini juga tujuannya nanti ketika kita lulus kita bisa kembali ke masyarakat, kita dapat bermanfaat kepada masyarakat, kita juga dapat jenjang karir kita juga lebih terarah dan terstruktur seperti itu. Ya, betul. Dan satu lagi teman-teman, ketika pihak kampus sudah mempersiapkan program-program unggulan yang untuk menata mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dan juga mahasiswa di luar sana, tidak hanya berfokus kepada program itu saja, namun juga didukung oleh mahasiswa-mahasiswanya, bagaimana mahasiswanya bisa mengikuti aturan yang ada dan juga bisa mendukung program-program tersebut sehingga selaras seperti itu. Betul sekali. Baik Pak, sebelum kita tutup nih Pak, jadi di Binsik ini ada apa Danang? Jadi kita ada tagline Pak, nanti ketika kita bilang Binsik, bincang asik, menelisik bersama yang asik. Jadi nanti kalau misalnya kami bilang Binsik, bincang asik, kita sama-sama menelisik bersama yang asik. Seperti itu ya Pak ya? Menelisik bersama yang asik. Keren. Oke. Kita tutup dulu nih Pak. Terima kasih kepada Sobat Media di rumah yang telah menyaksikan Binsik pada hari ini, yang telah mendengarkan berbagai informasi penting, pengalaman yang dibagikan oleh narasumber hebat kita pada hari ini. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa saksikan terus Binsik. Ya, jangan lupa terus ikuti Instagram kami dan juga jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi-informasi dan kegiatan-kegiatan kita yang menarik ke depannya dan juga Binsik-Binsik selanjutnya. Pengen tahu apa lagi yang akan kita bahas di Binsik selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan konten-konten Binsik selanjutnya dan juga sosial media dari BEM Polbangtan Malang. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan Binsik, Bincang Asik, Menelisik bersama yang asik.